semua, perkenalkan nama saya Ida Ayu Arsila Purwacika dengan NIM A1B02510113 dari kelas Manajemen C. Kali ini kita akan membahas sebuah isu linguistik yang sangat mendesak di lingkungan sekitar kita atau sebuah fenomena kebahasaan yang kerap kali terjadi di sekitar kita. Pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan bahasa kita di ruang digital? Media sosial telah menyediakan platform untuk memfasilitasi sebuah kebebasan berekspresi bagi kita semua. Tapi ironisnya, justru kebebasan yang diberikan itu telah menambah fenomena atau isu kebahasaan di lingkungan sekitar kita, sehingga berpengaruh pada kualitas komunikasi kita, dan hal inilah yang disebut dengan ambivalensi bahasa. Bahasa yang secara tradisional kita anggap sebagai bahasa yang tabu, kasar, dan tidak sesuai dengan norma, justru kini diucapkan dengan santai dan dianggap sebagai simbol solidaritas atau simbol keakraban di kalangan generasi Z. Jadi, bahasa yang tabu atau bahasa yang kasar tersebut bukan lagi sebagai acuan atau sebagai simbol kemarahan, tetapi sebagai simbol keakraban atau simbol solidaritas bagi generasi Z. Bagaimana mungkin bahasa vulgar yang seharusnya bersifat ofensif tapi kini dijadikan sebagai simbol kedekatan atau simbol keakraban? Pergeseran fungsi ini memang menawarkan nilai efisiensi emosional yang tinggi. Namun, ketika bahasa pribadi dan bahasa publik telah dikaburkan, secara tidak langsung kita telah mengikis etika berbahasa atau etika berkomunikasi yang seharusnya menuntun kita. Apakah kita rela membayar sebuah keakraban dengan sebuah kehilangan kesantunan? Kebiasaan mengutamakan kecepatan dan kepraktisan telah melahirkan krisis kedua yang lebih krusial, yaitu pendangkalan nilai diksi, yang dimana kita telah menjadi penutur yang malas secara leksikal. Beragam makna kompleks seperti kelelahan, kurangnya motivasi, dan butuhnya relaksasi hanya menjadi satu kata generik, yaitu mager. Ketergantungan pada slang dan singkatan ini telah mengikis kekayaan kosakata kita, sehingga pada saat kita dihadapkan dengan situasi formal seperti presentasi formal dan penulisan akademis, kita kekurangan kosakata karena diksi kita telah menjadi dangkal akibat dari kebiasaan penggunaan kata-kata singkat seperti tadi. Siapa yang mendorong adanya semua faktor ini? Jawabannya ada pada lingkungan pertemanan yang menggunakan bahasa slang saat berkomunikasi. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa keluar dari ambivalensi ini? Tentunya bukan dengan cara melarang, tapi tetap merelevansikan dan memposisikan bahasa Indonesia yang baik sebagai aset yang paling tinggi. Tentunya kita juga membutuhkan kolaborasi dari beberapa peran. Yang pertama, ada peran keluarga yang akan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak dini. Kemudian kita juga membutuhkan peran influencer sebagai aktor utama pengguna media sosial untuk mempromosikan bahwa bahasa yang santun adalah bahasa yang berkelas dan profesional. Selanjutnya kita juga perlu mengadakan adanya inovasi terbaru seperti pengadaan keyboard edukatif yang akan mengoreksi secara otomatis pesan-pesan yang diketik oleh seseorang. Dan yang paling penting adalah dunia usaha harus memposisikan bahasa Indonesia atau penggunaan diksi yang baik sebagai keterampilan wajib dan aset dalam berkarir. Sehingga dengan ini Gen Z akan menyadari bahwa diksi yang kaya akan membawa pengaruh yang lebih besar daripada slang sesaat. Jangan biarkan kepraktisan digital merampas kekayaan kosakata atau diksi kita. Bahasa adalah jati diri bangsa, dan kemampuan menuangkan ide-ide kompleks dengan diksi yang presisi adalah aset intelektual yang tidak ternilai. Jadi, mari kita manfaatkan kebebasan digital ini untuk memperkaya dan bukannya malah mendangkalkan bahasa kita. Pilih mana, keakraban sesaat atau diksi yang tepat untuk masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan